dia adalah Li Jiangping. Kasus penggelapan dananya sebesar 6,7 triliun, Hukuman dia hukuman mati. Iya, tapi kan itu di negara Cina, Mbak Yu. Tapi ini lebih sedikit, daripada tadi kasus Harvey tadi tuh, Harvey Mois. Iya, kalau kasusnya Harvey Mois nih aku tengok Mbak Yu, dia ini seperti yang diistimewakan. Jadi kayak memotivasi koruptor-koruptor nanti, Mbak Yu. Memotivasi macam mana nih, Iya, kalau misalnya engkau nih dalam kasus korupsi itu pas di sidang kau nih bersikap dengan baik, kau bisa dipotong vonis tahanannya. Jadi apa kata netizen Indonesia tentang kasusnya Harvey Mois nih, Mbak Yu? Kronologi kasus hukum Harvey Mois dituntut hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena bersikap sopan di pengadilan dan punya tanggung jawab keluarga. Selain itu, Harvey juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar. Jaksa mengatakan dugaan korupsi ini telah memperkaya Harvey Mois dan Helena Lim sebesar 420 miliar yang sebelumnya divonis 12 tahun penjara. Harvey Mois mendapat potongan pidana menjadi 6,5 tahun. Pertimbangan dari hakim adalah sikap sopan Harvey di persidangan. Harvey juga sempat mengatakan bahwa dirinya bukanlah koruptor. Kalau yang korupsi dekat Cina tuh siapa nama dia, Mbak Yu? Nama dia adalah Li Jiangping. Kasus penggelapan dananya sebesar 6,7 triliun, Hukuman dia hukuman mati. Iya, tapi kan itu di negara Cina, Mbak Yu. Tapi ini lebih sedikit, daripada tadi kasus Harvey tadi tuh, Harvey Mois. Iya, kalau kasusnya Harvey Mois nih aku tengok Mbak Yu, dia ini seperti yang diistimewakan. Jadi kayak memotivasi koruptor-koruptor nanti, Mbak Yu. Memotivasi macam mana nih, Iya, kalau misalnya engkau nih dalam kasus korupsi itu pas di sidang kau nih bersikap dengan baik, kau bisa dipotong vonis tahanannya. Jadi apa kata netizen Indonesia tentang kasusnya Harvey Mois nih, Mbak Yu? Kalau kata Fufu Fafa kayak gini nih, Aku bilang netizen Indonesia. Fufu Fafa itu kan netizen Indonesia juga tuh, Korupsinya sopan banget, kata Tio ID. Iya, Mbak Yu, kau kalau sopan pasti dikasih potong tahanan. Percayalah dengan aku, Mbak Yu. Kau tengoklah kebijakan pemerintah Indonesia ini yang terbaru. Kalau engkau sampai bisa mengembalikan uang hasil korupsi engkau tuh, engkau akan diampunkan dengan pemerintah. Itu kenapa ya undang-undang perampasan aset akan terasa nggak adil, kata Etnik RD. Undang-undang perampasan aset ini kan belum disahkan, santai lah engkau. Yang jelas MH bukan sikapnya, tapi karena hakim yang disuap. Kata jangan berhenti berpikir. Engkau juga jangan pernah berhenti berpikir kalau Indonesia ini sudah melampaui batas. Min, kebalik narasinya, dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa, kalau vonis 6,5 tahun oleh hakim. Jangan sampai kebalik gitu, beda loh, kata Jihan Fadil. Yang penting kan sekarang Harvey Mois nih, dia ini udah diputuskan hukumannya. Yang jangan jadi salah-salah tuh Sandra Dewi dengan Dewi Sandra. Kesian aku tengok Dewi Sandra nih. Tolong Pak Prabowo, kalau udah kayak gini mending naturalisasi hakim dari Cina, nggak apa-apa, udah gawat soalnya, kata Ilham Syaraha. Sekarang ini pemerintah baru bisa menaturalisasi pemain bola kaki ke Indonesia nih. Akhir tahun banyak diskon ya, termasuk diskon hukuman. Coba sopan dikit lagi, mungkin bebas, kata Christine Angkau. Ya kalau sopan lagi aku rasa dipotong lagi. Konoha gila korupsi beratus-ratus triliun, denda seuprit, kata Wiwi Beauty Care. Daripada tidak dihukum, yang penting kan ada hukumannya. Coba cek rekening hakimnya, kata FJ Pratama. Kalau gitu-gitu tuh nanti munculnya setahun 2 tahun lagi. Kenapa belum ada undang-undang ngebalikin full bahkan ditambah dengan asetnya ya kan? Jadi mending korupsi nipu atau nyuci uang, karena jelas hukuman dan dendanya sungguh jauh di bawah nilai kerugian korban. Pengalaman pribadi, hukum negara sungguh menyakitkan bagi para korban, kata DTL Sanggarias. Iya, sekarang mau tak mau inilah kondisi Indonesia nih di menjelang tahun 2025. Gimana sih cara korupsi? Jadi mau ikutan juga korupsi triliunan, hukuman cuma 6 tahun. Sekolah SD 6 tahun juga nggak berasa, kata Haris. Betul kan Mbak Yu? Banyak orang jadi termotivasi untuk jadi koruptor. Syabas, bravo, selamat Indonesia, menyala Indonesiaku. Majulah Singapura. Gila, sampah banget hukum di Indonesia, kata Ruzi Official. Kita ini harus bangga dengan kebijakan dan keputusan yang dibuat sama pemerintah Indonesia. Simpel aja cara berpikir, apabila harga hukum Indonesia 1 triliun, korupsi 271 triliun, beli hukum 1 triliun untuk untungnya dapat 770 triliun. Kalau mau nambah tinggal bilang aja dihukum 5 tahun. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang hasilin 270
triliun dalam 5 tahun. Jenius tapi nggak bermoral. Selagi UMR nggak naik, mending korupsi. Begitu cara berpikir masyarakat bila ada kesempatan. Itu fakta, kata Aim Tantan. Kan memang sekarang nih orang berlomba-lomba untuk korupsi, Mbak Yu. Aku nih Mbak Yu, karena tak ada lahan korupsi aja Mbak Yu. Kalau tak aku nih mau jadi koruptor Mbak Yu. Udah ketahuan. Jadi pingin korupsi 500 miliar aja lah kalau kayak gitu. Penjara paling 1 tahun. Kamarnya kayak hotel kan, bisa shopping juga, enak kali hidup di Konoha, kata Zainal Arifin. Engkau harus cari lahan basah dulu, baru bisa korupsi. Kalau tak ada lahan, macam mana kau nak korupsi? Kalau cuma sekedar korupsi 1.000-2.000 rupiah tuh, itu bukan korupsi namanya, tilep duit. @Prabowo, @Divisi Humas Polri, @SM Indrawati. Sedih ya negaraku, jelas korupsi di triliunan, dimiskinkan enggak, di penjara seumur hidup juga enggak. Wajar kalau banyak koruptor, ternyata tetap kaya. Nggak pengen gitu dibenerin atau udah menjadi akar? Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat gimana? Not fair, kata Zukon. Kita tinggal tunggu aja di tahun 2045. Indonesia akan menuju Indonesia emas. 6,5 tahun dipotong remisi dan lain-lain. Paling di total di penjara cuma 3 tahun. Tetangga gue PNS korupsi di penjara 3 tahun. Dia nggak mau bayar ganti rugi negara, jadi lebih memilih untuk dipenjara. Setelah 3 tahun dia keluar tetap bisa menikmati harta kekayaan, rumah besar, hasil korup, mobil mewah. Jadi lebih baik dipenjara, hitung-hitung investasi. Beda cerita kita maling ayam, hukum Indonesia kayak gitu. Pembelajarannya secara tidak langsung, kalau korupsi mending minta dipenjara aja. Gak usah balikin hasil korupsi. Jadi anak sama bini kalian bisa tetap pakai barang mewah dan makan enak dengan fasilitas korupsi tadi, kata Dan Taes. Aku cuma nak bilang kalau kita nih ada akhirat. Kalau udah sampai ke akhirat, kita nih udah tak bisa berkelah lagi. Ini maling 300 triliun masih dibilang berkelakuan baik. Coba tolong jelasin, gue gak ngerti lagi, kata Eli Zulianti Rangkuti. Terus gue kira aku ngerti, makanya nonton video ini dari awal. Kami sebagai rakyat Indonesia akan menuntut kalian di akhirat, wahai hakim-hakim dan pembuat kebijakan. Mereka kalian lindungi, rakyat sendiri malah kalian bunuh, kata Sandal Ikan. Akhirat tuh urusan yang maha kuasa. Kita tetap tunggu aja di tahun 2045 nanti. Indonesia emas. Ya elah, makin menjadi-jadi nih koruptor sekarang kalau kayak gini hukum negara, kata Haris JZ. Justru ini baru permulaan. Masih banyak lagi kejutan-kejutan lagi di Indonesia ini. Yuk bersikap sopan plus sogoan 10 miliar dapat meringankan hukuman. Kocak hukum di Wakanda, kata Ihwan Setiawan. Kita nih rakyat biasa, tunggu aja keputusan pemerintah Indonesia tuh macam mana. Ini hakim bercanda banget ya, cuma karena sopan hitungan hari padahal korupnya berbulan-bulan. Ntar pasti siap Natal dan Tahun Baru dapat remisi, rajin menabung dapat remisi, bikin kopi dapat remisi, terus aja sampai habis, kata Yuda Setiawan. Ya ndak tahu lah, kok tanya saya. Ngeri banget sih yang mencuri sama yang korupsi kok sama tahanannya. Sama-sama nggak adil, kata Hanah Naila. Kalau negara Cina kan 6 triliun langsung dihukum mati. Kalau dekat Indonesia 300 triliun titik-titik isi sendiri. Udah mau akhir tahun, kasusnya masih ini aja, kapan ya kelarnya, capek, kata Hari Guntala. Kalau capek tuh move on, tak usah pikirin yang ini. Jadi ingat kasus nenek-nenek atau kakek-kakek yang dituduh mencuri kayu, dihukum beberapa tahun itu gak dapat potongan hukuman. Dia aja mereka kocak memang, kata Arjuna Jasmine. Kalau nenek-nenek kakek-kakek itu kan tak punya uang, macam mana nak dibela? Curiga nih si Harvey dijadikan kambing hitam, yang korupsi paling banyak tenang-tenang aja tuh kayaknya, kata Andre Wijaya Kusuma. Engkau ini tak bisa tuduh kalau tak ada bukti. Bebaskan aja lah kalau kayak gitu, ngapain menghabiskan uang negara buat makanan dia nanti di penjara, kata Mr. Rencong. Ya kan sekarang kebijakan pemerintah yang baru nih, para koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya ini diampunkan sama pemerintah. Orang punya uang, uangnya dititipin orang lain buat diputer biar makin banyak. Cuannya disimpan, uang putarannya dikembaliin ke si pemilik modal awal. Money laundering, model gini kah? Enak jadi pengusaha kayaknya, kata Pradana. Ya memang enak, makanya engkau jadi pengusaha juga. Perspektif pandangan suatu kaum memang bisa berubah hanya dalam sekedap mata. Beda Gus Miftah, beda pula Harvis Mois. Di saat semua kebaikan atau perbuatan baik selama hidupnya pecah kata-katanya. Goblok yang dilontarkannya ke penjual es teh. Dan seolah-olah satu kata goblok itu menghancurkan semua yang sudah dibangun Gus Miftah. Sedangkan dengan Harvey Mui, banyak uangnya, korupsinya sudah dia dapatin dan dari beberapa tahun lamanya. Miris negeriku yang mental dan moralnya sudah sangat hancur, kata Rustanto. Belum hancur-hancur kali lah tuh Mbak Yu. Kita tunggu aja nanti tahun 2045 Indonesia emas.
271 triliun melayang kawan, kata Hilman. Kan dikembalikan, macam mana engkau nih? Nonton video ini dari awal. Hakimnya pasti udah disuap nih, kata Sadat 02. Tak boleh tuduh kalau tak ada bukti. Yuk korupsi dengan sopan, kata Marul Bekas. Kan betul Mbak Yu. Udah berapa banyak dari tadi tuh yang orang yang termotivasi jadi koruptor. Please Pak, yang serius kalau berantas korupsi @Prabowo @Gerindra. Jadikan hukuman yang berefek jera, kata Hanung Muhzaki. Pak Prabowo nih sekarang nih dia lagi pening kepala nak cari modal untuk makan gratis. Yang dulu korupsi ganti rugi cuma 5.000 kemana, kata Andre Wijaya Kusuma. Oh kalau dia ini tak termasuk nih, dia ini beda orang. Kalau ada kesempatan lebih baik korupsi ya guys ya, karena dengan kesopanan akan meringankan hukuman kita. 1 miliar aja bisa diganti dengan penjara 6 bulan. Apa iya kalian kaum mendang-mending kerja 6 bulan bisa dapat 1 miliar, kata Sabam Simanjuntak. Susah sih cari kerja gajinya 1 miliar. Nano, lihat negara komunis, koruptor dihukum mati. Pemerintah kita apaan? Pas kampanye aja sok-sokan agamis, kata Dani Arianto. Majulah Singapura.